Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yeni Istanti, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang atas inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, sepakati, dan yang diyakininya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Ada salah seorang siswa kelas 12 MIPA 8 yang sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 12 MIPA 8, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu komitmen. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus komitmen dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Selamat pagi Atra. Pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, luar biasa. Allahu Akbar. Kira-kira Atra tahu nggak kenapa ibu panggil kamu ke sini? Kenapa itu? Oke, coba ibu lihat akhir-akhir ini kamu selalu datang terlambat. Dari 4 kali pertemuan pelajaran ibu, kebetulan bukan jam pertama nih di kelas biologi, kamu selalu datang terlambat, malahan hampir 20 menit kamu datang terlambat. Coba ibu tanya, kamu tadi berangkat jam berapa dari rumah? Jam 7 kurang beberapa menit Ibu. Kamu tahu nggak bahwa sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7. Jam 7. Oke, berarti ibu tanya, kenapa sih kok kamu datang terlambat? Kesiangan Ibu bangunnya tadi. Kesiangan bangunnya. Oke, ibu nggak apa-apa kamu seperti itu ya, karena semua pasti pernah melakukan kesalahan ya, termasuk ibu juga pernah loh datang terlambat, apalagi ibu kan rumahnya jauh dan ibu pun menyadari bahwa itu tuh sebetulnya adalah kesalahan, betul nggak? Betul. Iya. Nah sekarang coba Atra cerita ke ibu, kenapa sih kamu bisa datang terlambat ke sekolah? Yuk coba cerita. Itu Ibu kan suka malam wae tidurnya gitu. Soalnya ada Piala Dunia Ibu. Oh, Jadi lagi seru-serunya gitu Bu. Malam wae mainnya jam 10 lebih, beres jam 1. berarti kamu tidur jam 1? 12 Oke. jam 1. Terus bangun? Kalau tadi mah bangun jam setengah 7 lebih, jam 7 kurang Berarti seperempat. itu sholat subuh kayak kesiangannya. Iya Ibu. Oke. Nah sekarang coba Atra masih ingat nggak keyakinan kelas kita di awal-awal kita masuk pembelajaran biologi yang sesuai dengan aturan akademik yang ada di sekolah? Coba apa keyakinan kelas yang pernah kita buat? Ibu mengacu pada aturan akademik, bahwa di aturan akademik itu kita masuk jam 7 ya. Nah, dan kita buat keyakinan kelas kan sebelumnya. Coba masih ingat nggak apa keyakinan kelasnya? Ingat Apa? komitmen.
komitmen ya. Iya, kita buat keyakinan kelas itu komitmen. Apa itu komitmen menurut kamu, Atra? Waktu itu kan kalau nggak salah menurut Atra juga komitmen itu kewajiban kita sesuai yang harus dijalankan sesuai yang pernah kita sepakati dulu. Oke, betul, bahwa komitmen itu adalah usaha menjalankan kewajiban yang telah kita sepakati di kelas ya. Dimana dalam kesepakatan itu kita membuat komitmen, ada aturannya yaitu bahwa datang tepat waktu. Nah, apakah kamu merasa melanggar komitmen yang sudah disepakati oleh kelas? Iya, Ibu merasakan. Soalnya harus tepat waktu, ini malah enggak gitu. Nah ya, jadi kita itu harus betul-betul menjalankan komitmen yang telah kita sepakati. Nah sekarang Ibu mau tanya, bagaimana supaya Atra tidak datang terlambat lagi, datang tepat waktu ke sekolah? Berarti Atra jangan kesiangan. Kalau jangan kesiangan berarti jangan tidur terlalu malam. Jangan tidur terlalu malam ya. Ya. Nah berarti kira-kira jam berapa sih tidurnya? Kalau menurut kamu supaya bangunnya tidak kesiangan? Maksimal paling lambat paling jam 10 gitu. Soalnya kalau tidur jam 10 suka bangun subuh gitu. Kamu yakin bahwa tidur jam 10 kamu bangun subuh dan akhirnya kamu datang ke sekolah tepat waktu? Ya biasanya paling malam, kalau lewat jam 10 suka kesiangan. Oh gitu, berarti kamu sudah meyakini bahwa tidur jam 10 kamu bisa bangunnya subuh, tidak kesiangan, dan akhirnya kamu pun bisa tepat waktu untuk ke sekolah, jam 7 sudah ada di sekolah. Ya, Ibu yakin. Yakin? Oke. Kalau itu sudah diyakini oleh kamu bahwa Atra tidur jam 10 dan Atra bangun tidak kesiangan, Ibu mungkin respon, silahkan, boleh. Kamu tidur jam 10 supaya tidak kesiangan bangun ya, tidak terlalu malam. Nah sekarang coba Ibu tanya sama kamu. Sekarang Atra kan sudah tahu ya apa yang harus Atra lakukan. Nah coba Ibu tanya lagi, mulai kapan coba Atra akan merubah bahwa saya harus datang tepat waktu? Ya paling dari besok aja Ibu. Jadi nanti malam mungkin Atra kan ada pertandingan bola lagi, jadi paling lihat di siaran ulang aja gitu, nggak nonton waktu malamnya itu. Oke, berarti Atra mulai untuk tidak datang terlambat itu mulai besok ya? Besok. Good, bagus. Berarti Atra sudah mau merubah hal yang tidak baik ya, untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, Ibu sangat mendukung sekali bahwa kamu ingin berubah menjadi lebih baik ya. Oke, siap untuk besok tidak datang terlambat? Siap. Oke, tos dulu. Maaf ya Ibu. Sip, oke. Terima kasih ya Atra ya. Sama-sama. Mudah-mudahan Atra bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan Ibu yakin kamu itu bisa untuk melakukan ini semua sesuai dengan komitmen yang sudah kita buat. Itu aja mungkin ya Ibu ya. Terima kasih, maaf Ibu. mengganggu waktu kamu. Silahkan kamu boleh untuk kembali lagi dan melaksanakan aktivitas ya. Siap Ibu. Hatur nuhun Atra. Maaf Ibu ya. Mangga. Skenario kasus 2. Ketika saya sedang mereview hasil diskusi dan menerangkan kembali materi, saya melihat ada salah satu siswa yang tidak memperhatikan, malah asik dengan HP-nya sambil tertawa-tawa. Dalam kesepakatan kelas 12 MIPA 7, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu saling menghargai dan menghormati. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus bisa saling menghargai dan menghormati, termasuk menghargai dan menghormati guru ketika sedang berbicara di depan kelas. Ketika ada salah satu siswanya yang tidak menghargai dan menghormati orang yang sedang bicara di depan, ini bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakininya. Nah, saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus 2. Selamat siang Vila. Siang Ibu. Apa kabarnya Vila? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke. Vila tahu tidak
kenapa Vila ibu panggil ke sini? Tahu ibu. Kenapa coba? Soalnya tadi waktu di pelajaran ibu, Vila main HP nggak memperhatikan ibu. Oke, alhamdulillah kamu sudah tahu ya, paham Ya. kenapa ibu panggil Vila ke sini. Karena ibu lihat tadi pas pelajaran ibu, ketika ibu menerangkan materi, tadi itu ibu melakukan penguatan review pada materi yang sudah kita diskusikan ya. Ibu lihat kamu asik sendiri dengan HP kamu. Kamu seolah-olah tidak mempedulikan ibu bicara di depan. Ibu lihat itu terus main HP sambil tertawa sendiri, dan ibu juga nggak tahu apa yang kamu lakukan dengan HP kamu. Betulkah itu, Vila? Betul ibu. Oke, betul ya? Iya. Nah, menurut kamu apa yang Vila lakukan yang tadi itu, apakah menurut kamu baik? Tidak? Tidak ibu. Oke, tidak ya? Tidak. Oke, betul. Tidak baik juga ya. Tapi tidak apa, semua pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pernah kok seperti Vila. Ibu ketika rapat pernah ibu tidak fokus untuk bisa memperhatikan rekan sejawat ibu berbicara di depan. Mungkin dengan aktivitas yang ibu lakukan juga, ya, ibu menyadari itu. Nah, sekarang coba Vila cerita ke ibu, kenapa Vila tadi bermain HP ketika ibu lagi menerangkan? Tadi itu ibu main HP soalnya lagi seru, baru install game. Si gamenya itu kayak lagi seru-serunya gitu. Terus kan tadi juga mau naik level, jadi kayak harus fokus gitu, greget ibu. Soalnya kayak si waktu naik levelnya itu tinggal sedikit lagi gitu, kayak lagi seru-serunya aja pokoknya di game itu. Oh, jadi Vila itu tadi main game? Iya. Oke. Vila senang dengan main game? Senang. Itu hobi kamu juga? Iya. Oke, iya. Nah, Vila masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati pada waktu awal pembelajaran biologi? Masih ingatkah di apa yang ada di keyakinan kelas? Ingat ibu. Apa? Saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Kamu tahu apa itu saling menghargai dan menghormati? Tahu ibu. Coba, ibu ingin tahu pendapat kamu tentang saling menghargai dan menghormati. Jadi saling menghargai dan menghormati itu, jadi ketika ada orang yang berbicara atau orang yang sedang menjelaskan pelajaran kayak ibu itu, kayak segala tuh harus memperhatikan gitu. Terus kalau misalnya ada kayak orang melakukan hal apa tuh, kita nggak acuh gitu ibu sama si untuk kayak kalau misalnya orang butuh bantuan juga, kita harus saling menghargai dia. Jadi kalau saya orang itu ngasih pendapat juga kayak kita menghargai. Oke, berarti Vila udah paham ya apa itu saling menghargai dan menghormati. Ketika ibu berbicara di depan, berarti Vila harus menghargai ibu ketika berbicara di depan, dan ibu pun akan menghargai Vila ketika Vila mau mengemukakan pendapat, ketika Vila mau bertanya ke ibu, ibu pasti akan hargai kamu. Dengan adanya saling menghargai, tentu akan enak ya rasanya ya, akan ada persaudaraan di antara ibu, Vila, dan teman yang lainnya. Juga tercipta suatu kerukunan di dalam kelas. Betul tidak, Vila? Iya betul Ya. ibu. Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya, bagaimana sih caranya supaya Vila itu tidak melakukan lagi kesalahan yang tadi, yaitu ketika seseorang berbicara di depan atau ketika teman kamu lagi berbicara, kamu tidak fokus dengan kegiatan kamu mengerjakan kegiatan lain dan tidak fokus dengan apa yang ibu lakukan di depan. Jadi buat kedepannya saya itu kayak melupakan dulu hal-hal yang di luar pelajaran. Jadi HP-nya dimatiin dulu, terus fokus memperhatikan ibu, terus juga serius juga di pembelajarannya gitu. Oke, iya, alhamdulillah ya, Vila sudah tahu solusi apa sih yang harus Vila lakukan nanti ya. Nah, kalau begitu, apakah Vila akan merubah kebiasaan yang tidak baik itu menjadi kebiasaan yang baik, yaitu dengan saya harus menghargai ini seseorang yang berbicara di depan?
Siap Ibu. Oke, Berubah. siap. Ya. Siap berubah? Siap. Nggak hanya pelajaran ibu aja kok, ya. Ya. Pelajaran yang lain pun kita harus seperti itu. Belajar untuk bisa menghargai, yaitu dengan tidak melakukan aktivitas lain selain kamu bisa memperhatikan seseorang yang lagi berbicara. Oke, siap? Siap Ibu. Siap untuk berubah lebih baik? Siap. Oke, sip. Terima kasih sayang. Ya, terima kasih juga, Ibu. Ya. Tas dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dipanggil sama Ibu Yeni. Kenapa? Karena saya melanggar komitmen kelas kami yang telah dibuat dulu, yaitu sesuaikan dengan aturan sekolah, yang dimana kan di aturan sekolah itu jangan terlambat, itu maksimal jam 7 sudah berada di sekolah, sementara saya sering terlambat. Nah, akhirnya saya dipanggil sama Bu Yeni karena kesalahan tersebut. Alhamdulillah setelah Bu Yeni memanggil saya juga lebih tersadarkan bahwa hal itu memang salah, bahwa hal itu memang tidak baik untuk dilakukan, bukan untuk sekolah, bukan untuk kelas, bukan untuk Ibu Yeni, tapi untuk diri saya sendiri, karena memengaruhi kedisiplinan saya, memengaruhi komitmen saya, yaitu berarti saya sudah melanggar janji. Nah, setelah dipanggil oleh Bu Yeni, saya merasa lebih harus menjalankan komitmen saya. Juga ketika ditanya-tanya oleh Bu Yeni juga tidak menghakimi secara sepihak kepada saya, sepenuhnya salah saya. Bahkan Bu Yeni juga menyadari bahwa tiap manusia pasti ada kesalahan. Alhamdulillah Bu Yeni bisa memberikan motivasi kepada saya, membuat saya lebih baik lagi, bukan hanya tidak untuk menghukum atau memarahi, tapi lebih ke memberi motivasi karena sayang tentunya kepada anak-anak muridnya termasuk saya. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dipanggil oleh Bu Yeni karena saya tadi tidak fokus dalam pembelajaran Bu Yeni, yaitu saya memainkan HP. Pelajarannya saya bermain game. Di situ saya melanggar keyakinan kelas, yaitu saling menghargai dan menghormati. Alhamdulillah setelah saya tadi dipanggil oleh Bu Yeni, saya menjadi tersadarkan bahwa hal yang saya lakukan itu salah, karena itu juga akan berdampak bagi saya untuk kedepannya. Terus juga tadi ketika saya mengobrol dengan Bu Yeni juga mengerti keadaan saya, dan untuk kedepannya juga saya harus fokus lagi dalam pembelajaran, melupakan dulu hal-hal yang di luar pelajaran seperti handphone saya simpan dulu. Terus buat di pelajaran guru lain juga saya harus begitu. Selain itu juga sikap saling menghargai dan menghormati ini juga harus saya terapkan di kehidupan seperti di keluarga ataupun di masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid. Pada akhirnya tercipta budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.